Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thohirin Al-Muzakir. Saya dosen yang berhome base di Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Keahlian saya di bidang networking atau teknologi jaringan, sehingga saya mengampu mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan bermuatan praktikum. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan tentang teori-teori jaringan komputer atau jaringan nirkabel, komponen-komponen yang sering digunakan pada jaringan komputer dan jaringan nirkabel, cara kerja masing-masing komponen pada jaringan komputer dan jaringan nirkabel, serta cara mengamankan jaringan yang ada. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang jaringan komputer dan jaringan nirkabel. Mahasiswa mengetahui teori OSI layer, cara kerja OSI layer, dan perangkat yang bekerja pada setiap OSI layer. Mahasiswa mengetahui teori jaringan nirkabel dan perangkat yang sering digunakan. Mahasiswa mampu mengetahui fitur-fitur pada setiap komponen dan dapat mengkonfigurasi komponen-komponen yang akan digunakan. Mahasiswa mampu mengamankan jaringan yang sudah dibuat. Pada mata kuliah jaringan dan komunikasi data ini terdapat pokok-pokok bahasan, yaitu yang pertama pengantar jaringan komputer, kedua OSI layer, ketiga network layer, keempat transport layer, kelima data link layer, keenam application layer, ketujuh jaringan nirkabel atau jaringan wireless, kedelapan komponen-komponen yang sering digunakan pada jaringan nirkabel atau jaringan wireless, kesembilan coverage, ke-10 routing, ke-11 keamanan jaringan, ke-12 web server lokal. Sistem pembelajaran pada mata kuliah jaringan dan komunikasi data ini menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment dengan pendekatan student interaction learning yang di dalamnya terdapat blended learning. Untuk penyajian perkuliahan menggunakan sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Sedangkan untuk asinkronus menggunakan media Buana Online Course atau disebut BOC. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengupload materi di e-learning UBP atau Buana Online Course yang bertujuan agar teman-teman mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu dan termotivasi untuk berdiskusi pada saat perkuliahan dimulai. Untuk penilaiannya, mata kuliah ini menggunakan komponen-komponen yang sudah ditentukan oleh universitas, yakni kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut salah satu contoh pembahasan materinya. Oke, sudah pada join, ini baru 16 orang ya yang join. Nah, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja sambil nunggu yang lain ya. Kita mulai aja perkuliahannya. Saya share screen dulu. Nah, kelihatan. Baik, kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat bertemu kembali. Kita berdiskusi lagi di minggu sekarang. Minggu sekarang itu materinya adalah tentang komponen-komponen yang sering digunakan pada jaringan wireless. Ya. Jadi komponen-komponen di sini ya itu artinya yang banyak digunakan ya, walaupun sebetulnya komponen-komponen jaringan itu banyak. Ya. Untuk materi minggu ini itu pengenalan tentang perangkat-perangkatnya, ya, yang bertujuan kalian itu tahu nanti, ya, untuk tahu alat mana yang cocok digunakan, ya, alat mana yang cocok digunakan ataupun yang bisa kalian gunakan untuk memperluas jaringan wireless kalian. Nah, pada slide yang tampil di layar ini, ya ini kan ada gambar ya. Menurut kalian, apa yang kalian pikirkan dari gambar yang ada di slide ini? Mohon maaf izin menjawab Pak. Ya, Untuk silakan. penjelasan gambar di depan di layar itu, zaman dari dulu sampai zaman dulu itu kebanyakan kan pakai kabel. Kemudian dengan adanya perubahan zaman, makin ke sini makin tidak menggunakan kabel atau menggunakan jaringan wireless. Ya, terus? Seperti contohnya yang ada di gambar itu, mungkin dulu pengkonekan laptop atau kamera atau printer ke internet itu menggunakan kabel ya. Kalau di sana kan zaman sekarang kayak kamera, HP, laptop yang kayak gitu penggunaan untuk internetnya menggunakan jaringan wireless. Wait, yang lainnya? Silakan, ada lagi? Semua perangkat itu saling terhubung, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pemikirannya. Baik ya, kalau melihat dari gambar ini, ya di sini ada internet, kemudian modem, kemudian ada wireless router. Ya. Kemudian di sini juga ada dua tipe ya. Ada yang ikonnya kayak gini, ada yang kayak sirip, ada yang garis-garis. Dan pada network itu biasanya kalau yang garis-garis ini itu terhubung langsung. Ya, entah itu pakai kabel, kabelan atau kabel FO. Ya, itu tergantung. Yang kedua ini icon WiFi atau akses point atau wireless. Ya, di mana sekarang udah zamannya beralih ke wireless. Ya, tapi ada juga yang mengharuskan atau lebih baik menggunakan kabel. Jadi nanti tergantung kebutuhannya seperti apa di lapangan. Ya, kita lanjut aja dulu. Nah, di sini pada sebuah perangkat itu ada dua komponen utama. Komponen utama itu ada hardware, ada software. Nah, hardware yang artinya hardware itu segala perangkat keras yang mempunyai bentuk. Entah itu kotak, entah itu bulat, entah itu lonjong, ya itu gimana perangkatnya, beda-beda. Ya. Nah, di hardware ini ada macamnya nih. Ada media transmisi yang kemarin sudah dipraktekkan ya, kita crimping kabel, UTP, STP, dan lain-lain. Kemudian ada access point, nanti contoh-contohnya nanti. Kemudian box AP, kemudian PoE, kemudian antena, dan grounding. Kemudian software. Software di sini di dalamnya yang dikatakan software itu contohnya kayak firmware. Firmware itu kenapa dikatakan software? Ya karena di dalamnya itu si firmware itu hampir mirip dengan sistem operasi. Ya walaupun nggak sama persis, misalkan kayak antara Windows ya dengan
Linux, dengan Apple itu kan sistem operasi yang khusus desktop ataupun laptop. Nah, kalau firmware ini biasanya untuk hal-hal yang kecil, ya kayak misalkan apa ya, firmware, kayak misalkan di handphone. Nah, itu di handphone juga jika ada firmware-nya. Kemudian software ini ada yang namanya konfigurasi, di mana di dalamnya itu si software atau si firmware itu bisa dikonfigurasi. Kemudian ada keamanan, pasti ada keamanan. Biar yang kita miliki itu terjaga kerahasiaannya. Ya walaupun udah banyak tindakan kejahatan yang bisa membobol ini dan itu. Kemudian kita contohkan, kita bahas tentang access point ini. Ya, di access point ini di dalamnya itu ada fitur yang namanya firewall, kemudian routing, kemudian covering, kemudian filtering. Firewall itu keamanan. Ya, jadi kita bisa mengamankan, kita bisa mengatur siapa yang bisa akses, siapa yang boleh connect dan sebagainya. Routing ini bisa diartikan nanti si access point ini atau si network yang kita punya itu atau si access point yang kita punya itu dia mau ke jalur mana. Kalau misalkan ada beberapa jalur, ya tinggal kita konfigurasi. Kemudian covering. Nah, covering ini atau luas area yang bisa dijangkau. Ya, luas area ini akan dibahas nanti di minggu selanjutnya. Ya, tentang coverage. Kemudian ada filtering. Nah, filtering ini kita bisa memfilter nih. Ya hampir sama dengan firewall. Harusnya ini bisa digabungkan sih. Jadi kita bisa memfilter atau membatasi. Ya. Nah, pada access point itu ada dua. Yang pertama adalah pemancar sebagai pemancar, yang kedua sebagai penerima. Nah, ini pengertiannya, lanjut aja. Nah, dari gambar berikut, ya ini ada yang sebagai pemancar, ada yang sebagai penerima. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan ada antena, ada yang satu, ada yang tidak pakai antena, ada yang banyak. Itu perbedaannya apa sih Pak? Baik, oke. Untuk perbedaan, baik ya. Nah ini, mungkin yang dimaksud adalah ini ya. Nah ini ada antenanya, ini enggak ada. Oke. Antena-antena ini ada artinya nih, ya. Nah semakin banyak antena, maka dia bisa melayani, ya melayani orang atau melayani pengguna secara bersama-sama dengan banyak. Maksudnya gini, kayak contohnya si access point merek Asus ini, dia antenanya banyak. Ya, dibandingkan dengan kalau misalkan yang ini, ya, dibandingkan dengan ini lebih stabil yang ini. Ya, bisa dicoba ketika ada 10 orang, kemudian connect secara bersamaan, ya, pasti ada perbedaan antara access point yang banyak antenanya ini dengan yang cuma satu. Gitu. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Apakah banyaknya antena itu mempengaruhi luas coveringnya nggak Pak? Oke. Kalau luas coveragenya itu sebetulnya tidak berpengaruh ya, tidak banyak berpengaruh karena jangkauannya ya sama. Ya, jangkauannya sama. Cuman dia bisa melayani, misalkan si antena ini bisa melayani berapa orang, ini bisa melayani berapa orang, ini bisa melayani berapa orang. Gitu. Ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan access point buat menerima sama itu, Pak. Kalau misalnya berjalan secara bersamaan gitu, Pak. Jadi dia tuh
eh, ngambil ambil jaringan terus nyebarin juga gitu Pak. Bisa nggak Pak satu antena itu? Oke, satu alat itu ya bukan antenanya tapi Iya, satu alat. alatnya. Iya, Ya, satu. alat itu ya atau akses point ini bisa jadi pemancar, bisa jadi penerima. Nah, kalau mau seperti itu, kita setting sebagai repeater. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada kasus seperti ini. Kita buka print. Ini ya. Nah, kalau misalkan kalian punya network, ya punya jaringan, ini, misalkan kalian punya antena satu, ya. Nah, kemudian kalau enggak punya router satu di rumah, ya. Ini anggap aja akses point, ya. Nah, di lantai 2 itu rumahnya lantai 2. Di lantai 2 itu ada kamar yang nggak kena nih sama si akses point yang di bawah. Ya kalian bisa memanfaatkan akses point tapi disetting sebagai repeater. Ya, jadi nanti di sini di tengah-tengah ya ataupun di kamar lah, oke. Yang penting terjangkau. Nah, jadi nanti si repeater ini atau si alat ini dia menangkap dari yang sini. Nah, ini kan akses point pertama nih yang di bawah, yang di lantai 1 misalkan. Nah, ini akses point kedua. Ya, akses point kedua. Nah, jadi kalau pengen yang seperti tadi, si alatnya itu jadi repeater. Dia menerima dulu, kemudian memancarkan lagi. Hmm. Gitu. Ya, jadi alat yang di sini itu ada yang bisa jadi repeater, ada yang tidak. Ya, tadi kan di depan kan ada sebagai penerima, ada sebagai pemancar. Iya Pak. Kalau si penerima ini biasanya yang kayak gini. Dia hanya bisa menerima. Ini biasanya untuk komputer. Dari zaman dulu atau ini adalah NIC, zaman dulu itu banyak yang pakai ini. Cuman sekarang udah beralih ke ini, dua ini. Nah, dongle-dongle yang kecil kayak gini. Bahkan sekarang motherboard pun sudah ada fitur Wi-Fi-nya. Motherboard sekarang. Nah, jadi nggak usah beli dongle ataupun NIC. Nah, yang bisa jadi repeater ini, dan ini. Ya, itu bisa jadi repeater. Ya, bisa Iya. juga sebagai pemancar, bisa juga sebagai penerima, bisa juga sebagai repeater. Oke, Oke Pak. oke. Lanjut. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. ya silakan. Tadi, Pak, Ya, itu untuk jumlah banyaknya antena itu berpengaruh sama pengiriman kayak dari jaringan Mbps-nya nggak, Pak? oke. Banyaknya antena itu tidak mempengaruhi berapa banyak jumlah yang bisa dibawa atau bisa diterima atau bisa dipancarkan ya. Oke. Yang berpengaruh adalah dia sudah konektor LAN-nya ataupun teknologi card-nya itu sudah support dengan gigabit belum? Ya, karena ada kalau misalkan port yang biasa itu cuma 10 MB sampai 100 MB ya. Ada kalau yang udah support gigabyte ya namanya juga udah gigabyte. Berarti dia support membawa ataupun menerima bandwidth bergiga-giga. Ya. Ada lagi? Udah ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, kemudian router. Nah, router ini yang sering digunakan juga nih. Kenapa saya ngambil mikrotik di sini? Karena ya sebetulnya banyak router itu ada dari Cisco, ada dari Aruba, ada dari si siapa lagi ya? Apalah. Ya, ada juga dari mikrotik. Kenapa ngambil mikrotik? Dan kenapa kemarin kita bikin
praktikum bikin hotspot server itu pakai MikroTik, ya karena biayanya alatnya ini murah. Nah, si router ini gunanya untuk apa? Dia untuk memanajemen bandwidth, untuk memanajemen akses. Gitu. Ya. Pak, mohon maaf izin bertanya lagi. Ya. Untuk perbedaannya itu apa ya? Itu kan ada yang pakai antena atau enggak? Apa yang enggak bisa bikin hotspot apa gimana, Pak? Atau Oke. ini yang bulat? Betul. Ya, oke. Gini. Ini ada perbedaan antara tiga ini ya. Yang pertama hanya seperti ini, router board biasa. Ya. Yang kedua ini ada antenanya. Artinya dia itu ada fitur wireless-nya di dalamnya. Jadi ketika kita mau buat hotspot ataupun menyebarkan WiFi, ya itu nggak perlu alat yang ini lagi, ya tinggal memanfaatkan yang ini. Cuman ya balik lagi kebutuhan di lapangan, ya. Kemudian yang ini, kalau yang ini biasanya ini adalah outdoor. Ini juga sama router juga, ya. Dia ditempatkan di outdoor, gitu. Ya. Kalau yang kotak, Pak, bisa dibikin outdoor apa enggak, Pak? Oke, Yang kalau itu. yang ini bisa. Iya, Pak. Jawabannya bisa. Ya, tapi kita butuh alat yang lain. Ya, kita bisa pakai box. Ya, box dari Tupperware ataupun dari kalian dapat apa kalau beli makanan dapat box ya itu bisa. Cuman hati-hati ketika kalian pakai box ya harus dipastikan tidak ada celah biar si air itu masuk, biar tidak konslet. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini yang selanjutnya adalah switch. Switch ini ada macam-macam ya. Ada yang switch-nya yang biasa, ada yang gigabit, ya. Jadi kalau misalkan yang udah gigabit, ya berarti dia bisa bawa bandwidth-nya atau menerima bandwidth-nya itu ya giga. Jumlah port-nya juga ada yang 8, ada yang 16, ada yang 24, bahkan ada yang 48. Nah, ini jumlah port-nya ya. Nah, di sini kalau misalkan diperhatikan baik-baik, di sini ada tulisan PoE switch. Kalau ini nggak ada. Ini padahal sama-sama switch nih, tapi ada tulisan PoE-nya. Kenapa bisa seperti itu? Izin berjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk yang ada label indikator PoE-nya itu bisa menghantarkan listrik atau daya ke komponen yang akan dihubungkan. Oke. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Oke, betul ya. Jadi yang ada tulisan PoE-nya ini berarti dia bisa menghantarkan listrik. Ya. Yang seperti ini itu nggak bisa. Nah, tapi ada catatannya. Kalian harus baca dulu spesifikasinya. Spesifikasi apa? Ya switch ini. Dia bisa menghantarkan listrik berapa volt atau berapa ampere. Ya. Dan kalau misalkan kalian ingin menyalakan, gini aja, sekalian dicontohkan. Nah, misalkan kalian punya switch PoE, kemudian kalian punya akses point. Akses point-nya dulu lupa tuh ya naruh powernya. Ya kalian bisa menggunakan switch ini, switch PoE ini untuk menyalakan si antena. Ya. Untuk jaraknya itu berapa, Pak? Minim maksimal. Oke, untuk maksimalnya sebenarnya ya nggak terlalu jauh ya, karena apa namanya ya namanya medan listrik dan
hanya sebuah fitur dari si suite ini, ya yang pernah saya coba sih sekitar 4 meteran itu masih sanggup dia menyalakan. Ya. Oke. Ya, jadi nggak usah power nih, nggak usah kita menggunakan power. Dengan kita pakai kabelan, ya dia bakalan menyala. Gitu. Ya. Lagi? Sudah cukup? Oke. Selanjutnya, dari suite ini kita beralih ke komponen jaringan yang media transmisi, ya. Kemarin kita udah praktekin ini, ya. Kita ngerimping kabel UTP dan kita juga kemarin udah coba beberapa orang untuk mempraktekkan ngerimping yang ini. Bukan ngerimping sih, memasang konektor. Kalau yang ini, kita lanjut dulu. Nah, ini box ya, box yang bisa digunakan. Nah, ini contohnya memanfaatkan box yang ada. Kalau ini yang khusus box khusus perangkat indoor outdoor. Tapi kebanyakan ya terserah sih di lapangan mau seperti apa, mau pakai kayak gini juga nggak jadi masalah ya, memanfaatkan box kayak gini. Itu ya. Nah, oke. Dan untuk minggu depan pertemuan kita akan ngebahas tentang antena. Ya, tadi kan baru pengenalan tuh jenis-jenis alatnya, kemudian ada beberapa jenis antena. Nah, kita nanti minggu depan akan ngebahas tentang si antena ini, jaraknya berapa, jangkauannya berapa jauh, sudut pancarnya berapa, yaitu di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, untuk mata kuliah, nah lebih jauh lagi nanti di sini. Kalau misalkan udah ngebahas ini, nanti kalian lebih tahu lagi si ini ya, antena mana yang model kayak gimana yang bisa kalian gunakan. Oke. Dan mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa tahu dan bisa memilah gitu. Jangan sampai salah beli. Ya. Dan mudah-mudahan ada yang nyoba-nyoba nanti di rumah sendiri. Baik, sampai di situ aja ya, sampai di sini aja pertemuan minggu ini. Dan nanti kita lanjut ke minggu ke depan tentang coverage. Ya. Dan terima kasih ya sudah pada gabung. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.